Saya ingin mencoba mengomentari berdasarkan pandangan pribadi saya, tanpa yang perlu saya garis bawahi, tanpa bermaksud ingin menyalahkan kelompok tertentu dan membenarkan kelompok tertentu. Yang pertama mengenai soal jawaban Pak Kiai, bahwa itu adalah musibah takdir dari Allah, maka disikapi dengan sabar. Ini sebenarnya jawaban secara teologis sepenuhnya tidak bisa disalahkan, bahwa apa yang menimpa kita itu adalah musibah takdir. Ketika itu musibah, maka disikapi dengan sabar. Jadi Pak Kiai ini mendorong kita menyikapinya pada aspek teologis, betul. Tapi kita tidak bisa dengan kejadian itu, kita tidak bisa berhenti pada persoalan takdir saja. Ini menyangkut nyawa orang, puluhan nyawa orang yang di luar dugaan kita semua, dan tentu kita tidak mau berada posisi itu. Kita harus melihat bahwa apa yang menjadi musibah, ada faktor yang melatar belakangi, ada hal-hal yang mungkin kelalaian kita di situ, ada hal-hal faktor yang membuat itu terjadi. Kalau dengan video yang beredar komentar para ahli misalkan bahwa salah satu faktornya adalah ini karena murni bangunan ini tidak layak, sehingga terjadilah peristiwa itu. Nah, ke depan mestinya Kementerian Agama sebagai lembaga, sebagai kementerian yang mengawasi lembaga pendidikan pesantren, puluhan ribu pesantren yang ada, maka harus memastikan bahwa pendidikan pesantren bukan hanya sekadar diadministrasi, tapi juga harus diawasi bagaimana kelayakan bangunan mereka ketika membangun. Ya, sampai ada terjadi lagi anak-anak kita yang ingin mendalami ilmu agama dengan cita-cita mereka, harapan besar mereka datang ke pesantren, tapi itu harus menghadapi kenyataan pilu karena mungkin saja kelalaian dari pihak pesantren membangun, tapi lupa membangun bangunannya, hanya fokus pada pembangunan pendidikannya. Dua, bahwa komentar yang mengatakan bahwa itu ada unsur eksploitasi anak-anak di situ, saya juga tidak sepenuhnya sepakat. Saya juga bagian dari Santi, pernah mondok salah satu pendidikan di dalam pesantren itu, dan mungkin saja kita tidak bisa sepakat semuanya karena kita tidak berada pada posisi itu, tidak punya pengalaman di situ, karena tidak semua orang pernah mondok. Adalah bentuk solidaritas yang diajarkan di dalam pendidikan pesantren. Bukan hanya soal solidaritas, tetapi bagaimana khidmat itu, rasa gotong royong kita terhadap pesantren untuk memakmurkan pesantren ini sebagai bentuk pengabdian kita. Jadi doktrin pesantren itu ada, kita itu bukan hanya untuk belajar, tapi bagaimana mencintai pesantren ini, turut membesarkan pesantren. Apakah ada eksploitasi anak di situ? Tidak. Karena pertama, kita itu di pesantren membantu itu bukan atas dasar paksaan. Yang kedua, tidak, apa yang diperlakukan tidak seperti mama pada umumnya kuli secara profesional bekerja. Kita hanya sekadar membantu untuk ngecor, tidak lebih dari itu harus mengeluarkan banyak tenaga sekuat mungkin, tidak sama sekali. Saya ingin pertegas ini, jangan sampai ini dikirim opini seolah-olah di pesantren itu adalah lembaga yang ingin mengeksploitasi anak, lalu karena tidak punya uang untuk membayar kuli. Arah dan niat di pesantren itu tidaklah demikian. Di pesantren itu mengajarkan bagaimana kita melindungi anak, tapi lagi-lagi bahwa di pesantren itu ada tradisi gotong royong. Bahkan kita senang dengan hal itu karena kita punya rasa khidmat, pengabdian terhadap pesantren, walaupun dengan hal itu.